Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas awal dengan dosen pengampu Ibu Tin Rustini dan Bapak Husain Arifin akan menjelaskan mengenai paradigma pendidikan IPS di negara Malaysia. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yaitu tentang sistem pendidikan di negara Malaysia. Bagaimana sih sejarah awal pendidikan di negara Malaysia? Sebelum kedatangan Inggris ke negara Malaysia, orang-orang Melayu itu menganut sistem pendidikan yang berlandaskan kepada ajaran Islam, di mana Al-Quran, kitab suci itu merupakan dasar dari pendidikan agama Islam. Setelah kedatangan Inggris, mereka merubah sistem pendidikan tersebut menjadi sistem pendidikan yang dibuat oleh Inggris. Orang-orang di sana diwajibkan untuk berbahasa Inggris, tetapi banyak dari mereka yang tidak bisa beradaptasi karena tidak mahir berbahasa Inggris. Setelah merdeka, Malaysia mulai menyusun sistem pendidikannya sendiri. Tepatnya di tahun 1971, mereka menetapkan 3 bidang. Yang pertama, menyatukan sistem pelajaran untuk memperkuat perpaduan negara. Yang kedua, memperluas rancangan pelajaran bagi pencapaian keperluan negara. Yang ketiga, memperbaiki mutu pelajaran ke arah pencapaian masyarakat yang maju berdasarkan sains, teknologi modern untuk mewujudkan dasar ekonomi baru. Untuk mencapai rencana tersebut, disediakan strategi untuk mengimplementasikannya, yaitu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah, mengurangi kesenjangan perbedaan dengan memberikan kesempatan belajar antar daerah, dan membangun sekolah serta fasilitas sekolah di pedesaan. Pada tahun 1983, pemerintah Malaysia mengeluarkan sebuah rencana kurikulum sekolah dasar untuk diterapkan di semua sekolah rendah. Di tahun 1989, pemerintah melaksanakan rencana penerapan kurikulum sekolah menengah pertama di semua sekolah menengah pertama di Malaysia. Tujuannya itu sebagai alat persatuan ras nasional. Nah, di tahun 1991 sampai 2000, pemerintah Malaysia ini membuat rencana ke-6 dan ke-7. Dalam rencana yang ke-7, khususnya sektor pendidikan, pemerintah berencana membuat sistem pendidikan dengan kelas dunia. Terbukti saat ini, sistem pendidikan di negara Malaysia menempati urutan tinggi dalam sistem pendidikan terbaik di wilayah Asia. Yang kedua, ada simbol pendidikan di negara Malaysia. Pendidikan di Malaysia secara keseluruhan berada di bawah hukum Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab mengurusi sistem pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai dengan universitas, mengatur silabus, mengontrol ujian, dan mengawasi perkembangan pendidikan di negara Malaysia. Kementerian Pendidikan ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, melahirkan bangsa Malaysia yang taat dan bersatu padu. Yang kedua, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan berketerampilan. Yang ketiga, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Yang keempat, memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia memainkan peran yang sangat penting dalam membawa perubahan pendidikan di negara Malaysia saat ini. Nah, yang B ada falsafah pendidikan kebangsaan sebagai simbol dari pendidikan di negara Malaysia. Jika di Indonesia kita memiliki semboyan Tuturi Handayani, maka negara Malaysia sendiri memiliki falsafah pendidikan kebangsaan yang isinya adalah sebagai berikut. Falsafah pendidikan kebangsaan ini merupakan dasar pijakan diberlakukannya pendidikan Malaysia sebagai upaya penciptaan individu yang berilmu, berketerampilan, dan dapat memakmurkan negara. Kurikulum pendidikan IPS di negara Malaysia. Kurikulum pendidikan IPS di Malaysia dikenal dengan istilah kajian tempatan. Berikut merupakan definisi kajian tempatan yang dijelaskan dalam kurikulum pembelajaran di Malaysia.
Kajian tempatan merupakan mata pelajaran yang membicarakan dan mengkaji tentang interaksi manusia dengan alam persekitarannya melalui aktivitas, kemahiran belajar, kemahiran berpikir, dan kemahiran sosial. Konsep geografi dan sosiologi jelas terlihat dalam pengertian kajian tempatan tersebut. Kurikulum kajian tempatan bertujuan melahirkan murid yang setia pada negara, cinta akan tanah air, prihatin dan berbangsa sebagai rakyat Malaysia, serta berinteraksi secara baik untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmonis, bersatu padu, demokratik, progresif, dan senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan IPS SD di negara Malaysia. Pendidikan di Malaysia dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama adalah preschool atau pre-primary education atau pendidikan prasekolah secara TK dengan kelompok umur 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya diteruskan dengan primary education, pendidikan primer dengan kelompok umur 7 sampai 12 tahun. Tingkatan ini disebut dengan sekolah rendah, terdiri dari 2 level. Tahap 1 level 1 tingkat 1 sampai 3 dan tahap 2 level 2 tingkat 4 sampai 6. Tahap pendidikan selanjutnya adalah secondary education dengan kelompok umur 12 sampai 17 tahun. Tingkat ini terdiri dari 3 level, yaitu sekolah menengah rendah, sekolah menengah atas, dan level pra-universitas. Pendidikan IPS di negara Malaysia. Pendidikan IPS di negara Malaysia mulai diajarkan di sekolah rendah atau SD tahap 2 saja, yaitu kelas 4 sampai 6. Seperti yang dikutip dari kurikulum kajian tempatan mengatakan bahwa mata pelajaran ini diajarkan secara formal di tahap 2, bagian mengukuhkan bagi pengetahuan, pemahaman, kemahiran, kesadaran, dan nilai yang telah dipadukan secara terancang dalam mata pelajaran lain di tahap pertama, terutama pada pelajaran bahasa. Jadi, pada sekolah rendah level 1, kelas 1 sampai 3, kajian tempatan atau pendidikan IPS tidak menjadi sebuah mata pelajaran yang utuh. Sedangkan di tingkat menengah, kajian tempatan atau pendidikan IPS adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid secara berterusan selama 5 tahun. Cakupan dan konten pembelajaran IPS di negara Malaysia. 1. Cakupan materi pembelajaran IPS di negara Malaysia. Organisasi kurikulum sukatan pelajaran kajian tempatan di SD Malaysia terdiri dari program pembelajaran untuk 3 tahun, mulai tahun 4 hingga tahun 6 atau kelas 4 sampai 6 SD. Kandungan mata pelajaran kajian tempatan diolah mencakup 3 ruang lingkup, yaitu 1. Keluarga, rumah, dan sekolah. Berfokus pada pemahaman tentang alam, negara Malaysia, asal-muasal masyarakat Malaysia, perjuangan masyarakat Malaysia mencapai kemerdekaan. 2. Kawasan tempat tinggal atau mukim, daerah atau jajahan, bagian, dan negeri. Berfokus pada pemahaman akan aspek lingkungan alam Malaysia, sejarah tentang penjajahan di negara Malaysia. 3. Negara Malaysia mengandung kurikulum berfokus pada pemahaman yang menyeluruh dan memberi gambaran jelas tentang sejarah negara, tetapi lebih kepada membicarakan tentang aspek kehidupan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Di beberapa negara lain seperti Indonesia dan Hong Kong, pembelajaran IPS di SD sudah memasukkan materi global yang cakupannya lebih luas, sementara di Malaysia lebih menekankan pada kebangsaan sebagai warga negara Malaysia. Di Malaysia, pemupukan jiwa patriotik memang ditanamkan semenjak dini yang tercantum dalam kurikulum. Yang kedua, konten pembelajaran IPS di negara Malaysia. Pendekatan kandungan kurikulum kajian tempatan dipersembahkan dalam bentuk rentetan peristiwa
yang disusun secara kronologis agar murid, terutama murid SD, dapat memahami proses perkembangan masyarakat, perubahan lingkungan, negara, serta unsur-unsur kesinambungan dan perubahan yang berlaku. Untuk murid di tingkat sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas, pendekatan ini amat sangat sesuai untuk membolehkan kriteria-kriteria pemilihan isi pelajaran dan pengalaman pelajaran dapat dikembangkan dalam kurikulum kajian tempatan, terutama di dalam pelajaran sejarah. Pengetahuan dan pemahaman tersebut membolehkan murid melihat perbandingan peradaban yang dicapai oleh negara luar dan mengkaitkannya dengan negara Malaysia, agar murid dapat memahami kedudukan negara sebagai bagian daripada peradaban dunia. Nah, kesimpulan dari materi ini, istilah sukatan pelajaran kajian tempatan pendidikan IPS dipergunakan di Malaysia sebagai nama lain dari social studies. Kurikulum kajian tempatan ini bertujuan untuk melahirkan murid yang setia pada negara, cinta akan tanah air, prihatin dan bangga sebagai rakyat-rakyat Malaysia, serta boleh berinteraksi secara berkesan ke arah kewujudan masyarakat Malaysia yang harmonis, bersatu padu, demokratis, progresif, dan senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan. Organisasi kurikulum sukatan pelajaran kajian tempatan ini diajarkan untuk 3 tahun, mulai tahun 4 hingga tahun 6, atau dari kelas 4 sampai kelas 6 SD, tetapi tidak secara global. Materi dalam mata pelajaran tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dengan materi IPS yang diajarkan pada negara lain, terutama negara Indonesia, yaitu mengenalkan pola diri dan lingkungan sekitarnya, dan dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Saran dari kelompok kami untuk mengoptimalkan sistem pendidikannya, seharusnya negara Malaysia lebih memperhatikan sarana dan prasarana semua sekolah dan juga kualitas para pendidik agar tujuan pendidikan dapat tercapai sebaik mungkin. Membuka pengetahuan IPS secara mengglobal agar bisa setara dengan negara-negara lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.